The power of sedekah ini bisa terungkap dengan hadirnya seseorang ini, Bapak Haji Dwi Susanto. Bisa bawa penumpang dari mana aja, dari rumah sakit jiwa bisa gak? Bisa Pak. Ya biar gubrak kata Pak Haji. Aduh, Pepen gila. Lanjut. Yang mau ke Pak Haji Dari mana aja bisa? Dwi Susanto atau dari Indramayu, Cirebon, Subang, Majalengka, Sumedang, Bandung, ya bisa hubungi saya. Ya, lupa nomor HP-nya. Tepuk tangan untuk Pepen Blok. 0838 90 27 46 47. Enggak Pak? Boleh. Kan tadi udah gue video wajah lo. Ya iyalah, ini ibu-ibu juga kalau malu muntah tau. Tunggu dulu Pak Haji. Oh iya. Ya iyalah gubrak. Iya. Saya pakai ilmunya Pak Haji Pak. Apa? Pakai ilmunya Pak Haji. Pakai ilmu saya? Iya, terus- Yang mana, Pen? Nanti dulu Pak. Hah? Gubrak dulu Pak. Oh, gubrak. Terus, Pen? Udahlah, bismillah aja ini Pak kata saya itu. Terus fotonya, Foto perempuannya? iya Pak, masa mertua saya Pak. Ada. Ya, foto perempuannya. Diapain, Pen? Peng, kenapa lo nggak bikin nama biar terkenal cepat maju? Namanya Nama Travel Blow On. Pepen gila. Wah, tepuk tangan dong untuk Travel Blow On. The power of sedekah ini bisa terungkap dengan hadirnya seseorang ini, Bapak Haji Dwi Susanto. Assalamualaikum. Oke Bapak, silakan Bapak. Iya, Pak Haji, ini Bapak kan ngurusin berapa ribu anak yatim nih Pak. Iya. Berarti kan ini termasuk ke tadi ya pemberian zakat ya Wi ya? Udah ya namanya juga. Bahasanya nggak enak teh. Apa? Bapak ini udah ngurusin berapa? Udah kurus-kurus Pak. Maaf loh Pak. Pak Akbar ya Pak ya, bukan saya ya Pak ya. Ya di enak mengelola lah. Oh iya, mengurusin. Iya, bukan ngurusin ini, bukan tinggi ya. Mengurus saja, mengurus. Mengurus. Iya, mengurus. Gemuk. Iya, mengurus nih. Sudah berapa lama Pak mengelola rumah yang dihuni oleh anak-anak ini? Dari 2005. Dari 2005. Ya, udah ngerintis sih dari tahun 2000 tapi nggak banyak, baru 1, 2, 3. Nah, sekarang sudah sekitar 2000. Ada 2000 orang. Tapi Semuanya 2000 tuh nggak setiap hari, jadi yatimnya tidak tidur di rumah. tidak, Oke. tapi yatimnya datang ke tempat kita. Kalau orang bilang namanya bukan mengelola, tapi namanya kalau saya bilangin, bahasa saya namanya memuliakan anak yatim. Memuliakan. Jadi anak yatim yang pulang sekolah, terus langsung ngaji ke tempat saya. Nah kalau dia pulang sekolah ngaji sampai jam 3 sore dapat 10.000. Kalau dia ngaji sampai jam 6 sore dapat 20.000. Kalau dia ngaji sampai jam 9 malam dapat 30.000. Nanti kalau yang mau tahajud dia harus tidur dulu sampai jam 12. Nanti jam 1 dia tahajud. Nanti dikasih 50.000. Jadi dapat 80.000. Makannya 3 kali. Nah yang hafal Quran kita berangkatin umroh. Nah, yang pintar sekolahnya di sekolah, yang prestasi kita bawa jalan-jalan ke luar negeri. Gitu. Besok kita ke Dubai, ke Jepang. Kemarin kita ke Singapura. wow. Jadi namanya memuliakan anak yatim. Oke. Bukan menyayangi anak yatim, bukan menyantui anak yatim. Memuliakan. Karena apa? Karena anak kita aja kita bawa ke Eropa. Iya. Masa anak yatim nggak dibawa ke Eropa? Nah, ini anak yatim kita bawa ke Eropa besok. Nah, yatimnya tuh di bawah 10 tahun, nggak ada 10 bawah tahun 10 ke atas, tahun. nggak ada. Oh, saya pikir yatim. Karena saya juga udah yatim piatu, Pak. Maka bahasanya sebetulnya untuk anak yatim itu kalau panti itu peyoratif. Iya. Pondok anak yatim peyoratif, maka istana anak yatim itu jauh lebih bagus. Ya kesannya tuh jadi Iya. kayaknya Rumah. Iya. Ya, kalau kita Rumah. namanya rumah doa anak yatim. Nah, subhanallah. Nah, kenapa dibikin namanya rumah doa anak yatim? Karena yang datang ke tempat saya tuh tamu-tamunya orang yang pada punya hajat. Jadi nggak ada yang datang aja saya mau sedekah, nggak ada. Hampir semua punya hajat. Utangnya pengen lunas. Tagihannya pengen cair. Itu aja. Asetnya yang dilelang tidak pengen dilelang.
Gitu. Berarti saya kalau hamil misalnya- 15 tahun, nikah 15 tahun belum punya momongan. Gitu. Jadi kalau Anak saya 9 laki semua. udah sekian lama saya nggak punya pasangan, saya bisa Bisa. datang. Oh, bisa. Tuker bisa. tambah namanya. Bisa, tuker tambah. Sudah tahu alamatnya belum? Kita biasa dipanggil sama Om Olga Saputra. Oh, gitu Jadi ya. Om Olga kalau yasinan mengundang kita. Iya. Kayak kemarin yang di kuburan, kemarin yang setahun yatim kita di tempat Om Olga. Ah. Yatimnya bisa diundang. Oh, untuk Diundang mereka pada nanti ngaji di semua rumah ya. nanti yasinan, baca waqiah, baca ar-Rahman, nanti ijab gitu. Nah, kebanyakan orang kan suami saya suruh sholat susah Pak Haji. Nah, itu yang disedekahin makanan kesukaan suaminya. Jadi anak yatim makan makanan kesukaan suaminya. Jadi kalau suaminya disuruh, "Papa sholat subuh ya, papa sholat subuh," nggak bisa, karena yang gerakin hatinya suaminya itu Allah. Allah, betul. Nah, yang bikin hatinya yang bikin hatinya mau sholat tuh dari darahnya nggak panas, nggak bergejolak, adem. Nah, itu makanan kesukaannya dia nanti jangan jadi darah kan. Jadi makanan kesukaan dia disedekain ke anak yatim. Kita biasa begitu. Jadi siapa yang punya hajat lama terkabul, pokoknya makanan kesukaannya disedekahin. Terus kita usap rambutnya, kita cium keningnya, itu luar biasa terkabul. Yang pengalaman kita, tapi bukan rambutnya ibu yatim, mesti anak yatim. Iya. Kebanyakan orang-orang ngasihnya Bukan ke ibu yatim ya. Oh, Bu Yatim. Gak boleh, harus anak yatim. Ibu yatim kayak saya dong, ibu yatim ya. Bapak saya udah nggak ada juga. Malah Oke. dua itu sudah yatim dan janda-janda itu diperlukan. Kan? Iya, iya. Jadi kalau bahasa Indonesianya, lakukan yang tidak wajar, hasilnya pasti tidak wajar. Kebanyakan orang sekedar sedekah aja. Kalau kita nggak bisa. Apa masalahnya Bu? Ini suami saya Pak Haji, kalau dikasih tahu susah gini. Oke, makanan kesukaannya disedekahin. Gitu. Paling tidak senilai Makanannya itu, iya. ya. Jadi kalau misalkan dia hobinya pecel lele. Berapa pecel lele seporsi? 15.000. 15.000 kali sejumlah anak yang ada Ada doain. 2.000 tadi gitu misalnya. Enggak. Oh, nggak usah 2.000. Kalau kita tiap hari 300. 300 orang. 300-an. Jadi 15.000 kali 300, sekitar 4,5 juta. Jadi masak. Padahal jarang ya pecel lele sekarang lebih besar dari itu, jadi lebih dari 15.000. Tapi Pak Tapi Haji, luar biasa loh, iya, itu iya, iya. menstimulasi itu penting karena kenyataannya Allah sendiri menjanjikan keberkahan rezeki itu dari peduli pada anak yatim. Iya. Innamatun soruna watur zakuna watur hamuna bida'afaikum. Berkahnya rezeki di keluarga kita masing-masing, kasih sayang Allah dan pertolongan Allah di satu keluarga adalah ketika dia memuliakan orang-orang yatim, orang-orang miskin. Jadi refleks, pada saat itu aku ngasih itu segitu berkali lipat. Oh bener ya, janji Allah tuh bener, nggak ada yang janji Allah itu bohong, semuanya tepat dan benar sekali. Jadi dari situ meyakini bahwa oh yaudahlah kalau mau ngasih aja, nggak perlu diingat lagi, ntar Allah pasti akan balesnya dengan luar biasa. Gitu. Walaupun balasannya bukan bentuk uang dengan uang. Iya. Nah, karena namanya rezeki itu bukan kok terus uang. Bisa saja kesehatan, kenyamanan, umur Kebahagiaan, panjang, ya. Panjang. itu, ya termasuk. Pernikahan panjang. Wah luar biasa, itu juga Pak termasuk. Haji, apa yang menjadi pertimbangan Pak Haji lebih memilih anak-anak yatim di usia 10 tahun ke bawah? Karena anak yatim tuh ada di Al-Quran. Satu, dibahas-bahas terus tuh tentang anak yatim. Iya. Dan Nabi Muhammad juga pakai anak yatim. Bahkan dia waktu mau ke Madinah beli tanah yang dibuat Masjid Nabawi, itu tanahnya anak yatim. Iya. Nah, saya pikir-pikir, senakal-nakalnya anak yatim masih ada berkahnya gitu loh. Dibandingin kalau bukan yatim. Udah deh saya coba. Nah, waktu itu kita memang kelilit hutang ya. Nah, kita coba yatim dari 1, 2, 3 sampai sekarang 2.000. Nah, kelebihan lagi, kita nih suka pengen nanya, apa ya balasannya dari Allah? Nah, kadang tamu-tamu suka tanya, Ji, gimana nih balasannya nih gue disedekah? Nggak boleh diintip. Buktinya ketok magic aja nggak boleh diintip cara kerjanya. Maksud cara kerjanya Allah pengen diintip? Nggak boleh. Kamu tinggalin aja pelan-pelan, nanti Allah balas. Gitu. Makanya kalau teman-teman, Ji, kalau saya pengen naik kapten jadi mayor atau AKP pengen jadi kompol, sedekahin 12 kali gaji. Nah itu nanti dimasakin buat makanan kesukaan kalian. Itu luar biasa Mbak. Di posisinya harusnya orang mesti lobby, dia tidak usah lobby. Kamu lobby aja langsung ke Allah. Memang di tempat kita agak unik. Kan kebanyakan gini, Pak Haji doain saya dong. Doain. Saya aja doain istri sama anak saya aja, ngapain doain kalian? Jadi gimana dong? Kamu doanya ke Allah, nanti anak yatim aminin. Jadi doa kita tuh pesawat,
Amin anak yatim roket. Nah sedekahnya tuh bahan bakar. Jadi pesawatnya larinya kencang. Itu Tapi kalau nggak ada analoginya ya. roket, larinya lemot. Terkabul sih, tapi lemot. Kalau nggak ada sedekahnya, ibarat kayak kita SMS-an, pulsanya kurang cukup. Jadi nggak ke pending, nggak kekirim. Ini roket ini memang harus di bawah 10 tahun. Harus di bawah 10 tahun. Karena di bawah 10 tahun dia masih lugu. Karena kalau udah SMP, udah SMA, Udah akil baliknya. iya, ya, dia ya. udah ini. Dan anak yatim kita kan kita kelebihannya nih di sana punya kuda. Kita punya kuda 60 ekor. Dia tuh hobi naik kuda. Jadi anak yatim naik kuda. Kita punya Diajarin kuda. juga olahraga Olahraga gitu kuda. mereka ya. Terus kita punya burung Selain merpati Hafiz. hias. Kita punya kambing, kita punya kerbau belang. Ini pengusaha susu kambing katanya nih. Iya, susu kambing. Pak Haji ya. Jadi susu kambingnya tadinya dijual ke tamu, seliter 100.000. Sekarang susunya dijual ke Allah. Jadi susunya buat anak yatim gratis. Oh, Buat gitu. pertumbuhan. Jadi anak-anak kecil yang minum susu kambing, dia tidak mudah batuk, pilek karena dia punya imun. Jadi kalau anak-anak yang, karena susunya lemaknya berantai pendek, beda sama susu sapi kan bisa Iya. nggak cocok pencernaan. Akhirnya susu kambingnya daripada dijual ke tamu, ke orang, dunia yang didapat, udahlah jual ke Allah aja. Dalam bentuk dikasih anak yatim gratis. Sapi juga kita nggak jual ke jagal. Kita ada 300 ekor. Itu sapinya nggak dijual ke jagal. Jadi sapinya dipotong, dagingnya dibagiin anak yatim, berperbaikan gizi. Bapak mohon maaf, pertanyaan unik nih. Kan Bapak harus mengeluarkan biaya ya untuk memuliakan anak yatim tadi. Nah, bagaimana caranya Bapak memutar roda ekonomi Bapak nih sehingga hal itu bisa dilakukan terus? Kita punya sapi, sapinya kita jual setiap tahun Idul Kurban. Nah, pembelinya tuh tamu-tamu yang pada datang ke tempat kita. Terus kayak misalkan Pak Haji, saya punya kasus nih. Saya tidak mau ini karena saya tidak melakukannya. Coba kamu beri persembahan kepada Allah. Kamu potongin sapi, dagingnya dibagiin anak yatim. Jadi sapinya dia beli, dagingnya dibagiin anak yatim. Kepala, kulit, jeroan, kaki tidak dibagiin anak yatim. Disimpan di freezer, nanti buat bikin sotomi Bogor. Kesukaannya dia. Oh gitu. Jadi kita memang agak unik. Kapan itu menu sotominya itu? Mau ya? Minggu. Nah kelebihan kita nih setiap malam kita ada tahajud bersama anak yatim di Bogor. Jadi tamunya tuh banyak yang pada tahajud. Jadi nanti anak yatim 10 tahun ke bawah tuh pada sholat tahajud dari jam 1 sampai jam 3. Nah tuh sotomi keluar menunya. Oke. Sotomi Bogor. Nih sebelum ke Pak Nuri saya ke Pak Haji dulu ya. Pak Haji, orang yang hadir atau datang ke rumah doanya Pak Haji ini pasti memiliki hajat, memiliki pengharapan Siap. dan mau menjalankan sedekah tadi gitu ya. Pastinya ada pengharapan. Pernah nggak sih ada yang marah-marah? Wah gimana sih nih Haji? Udah kita ngarepin begini tapi nggak kejadian terus. Ada nggak yang seperti itu? Ya ada. Makanya sebelum datang ke tempat kita, sebelum kita itu, kita kasih doktrinnya dulu dasarnya. Syaratnya doanya terkabul tuh yang pertama harus sholatnya harus tepat waktu. Jadi kalau sholatnya nggak tepat waktu nggak bisa. Kedua, ba'diyah qobliyahnya harus dikerjain. Ba'diyah qobliyah itu ibarat Sunat. burung tuh sayap. Burung yang punya sayap nggak Iya. dipakai buat terbang, namanya burung males. Terus berjamaah yang laki-lakinya. Iya. Dan kalau subuh, kalau bisa sebelum ajan dia udah start, duduk di masjid. Iya. Karena kalau dia belum datang, nanti udah pergantian malaikat. Terus suami istri nggak boleh jengkelan yang keempat. Nggak boleh mancing jengkel, nggak boleh kepancing jengkel. Yang ketujuh, istri nggak boleh bawel, cerewet, cemberut ke anak sama ke suami. Kenapa? Karena orang yang suka jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, itu hatinya pasti nutup. Itu pasti. Nah orang yang hatinya nutup, berkah, rahmat, hidayah, ridhonya Allah nggak bisa masuk karena dia nutup. Pak, saya kan sendirian. Berarti Ya. saya cuma 3 dong syaratnya ya. Enggak, kalau ngaca nggak boleh cemberut. Ya kan nggak ada soal kalau ngaca nggak boleh Iya, kalau cemberut. nggak cuma doa dulu atuh Iya, biar makanya. cantik. Terus syarat yang 2 juga harus diikutin. Syarat yang 2 tuh dipaksa kalau pengen hajatnya terkabul, syaratnya bangun tidur harus senyum. Karena senyum tuh ibadah yang paling murah, sedekah yang paling murah. Karena ayatnya kan kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Iya. Nah sedekah tuh ibadah, senyum tuh ibadah. Jadi nggak ada gini, kuciptakan jin dan manusia untuk nyicil utang. Nah nggak ada. Kuciptakan jin dan manusia untuk apa? Jadi ibadah. Nah ibadah yang paling awal di kehidupan kita tuh senyum, bangun tidur. Kan orang, kan saya mau sholat. Sholat mah udah kewajiban, gak usah dibahas. Ini yang gak wajib dulu. Yang wajib mah udah gak usah dibahas, itu wajib sholat. Jadi senyum. Nuri sekarang kan alhamdulillah sudah memiliki putri dan juga suami ya. Ini pas begitu tadi diomongin gak boleh bawelan. Iya, cowok. iya, itu Cerewet, luar Senyum biasa. gitu. Apa nih tanggapannya?
Ya luar biasa ya tanggapannya. Oh ya berarti saya harus lebih banyak memperbaiki. Ya tidak apa ya, tidak menjadi seorang istri yang munafik. Karena kan pasti dalam suatu hubungan ada aja, apalagi baru kita nggak cocok gitu kan. Misalnya, aduh kok nggak pas ya sama ini, jadi kayak agak jengkel sedikit atau kesal sedikit. Atau misalnya pas lagi anak nangis terus, ini harus ngerjain, ini kan jadi aduh gitu kan. Jadi pas tadi... Istri yang jengkel sama suami nggak nyimbonya surga. Tuhan, auzubillahi min Nggak dzalik. nyium. Masya Allah. Bukan nggak masuk surga, nggak Ciumnya mencium. aja nggak, Nggak. ya. Jengkelan mancing jengkel ke mancing jengkel. Saya langsung ngomong gini, aduh mah, ternyata rintangan saya untuk ke surga berkurang karena sendirian. Tapi kan ada lagi. Oh, yang lain Allah apa kan, ya? Allah kan punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Betul. Halo, tuh dengerin kata Pak Ustadz. Denger kan? Nah, makanya. Dengerin, ada 3 yang menghalangi doa. 3 ini menjadi penghalang doa kita tidak sampai ke langit. 1, kalau tidak beres hubungan dengan orang tua. Ya. Orang yang durhaka pada orang tua itu sampai hari kiamat, Allah dengar doanya aja enggak. Ya. Kalau dengar aja enggak, apalagi dikabulkan. Betul. 2, istri-istri, sekali lagi istri-istri, sekali lagi istri-istri. 3 kali. Istri Kan satu aja. Kalau 1 iswan. Kalau 2, Dua istu. itu Tiga istri-istri yang suka menjengkelkan suami. Ingat, istri saya tolong dengarkan baik-baik. Istri-istri yang suka menjengkelkan suami dan suami-suami yang suka menyakiti hati istri. Wow. Kalau ini nggak usah dibahas. Oke. Enak aja. Kan yang bahas Kita itu. bahas juga dong. Yang ketiga aja, yang ketiga yang penting. Berarti Yang ketiga adalah orang tua itu pintu surga kita pintu ya, Wi, surga. Kedua, suami juga pintu surga. Istri juga bisa mensurgakan kita. Dan yang ketiga adalah hubungan sesama. Orang yang bertengkar, bermusuhan, tawuran, saling membunuh, al-qatil wal maqtul finar. Orang yang membunuh dan dibunuh, kalau orang bertengkar sama-sama masuk neraka. Bahkan sakotat min ainilah. Orang yang bertengkar, tidak ada hubungan baik, nggak pernah senyum, nggak pernah itu semuanya, maka sakotat min ainilah. Jadi Allah tidak akan melihat dia. Kalau nggak dilihat Allah, maka seluruh amalannya buat apa? Walaupun bersedekah, jor-joran gitu ya, Wi. Nggak dilihat. Zakat banyak-banyak gitu. Banyak-banyak, tetapi dia tidak baik hubungan dengan sesama. Karena hablum minallah dan hablum minannas. Oke, iya. Memuliakan anak yatim. Memuliakan. Kebanyakan kita bahasanya menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim, mengasihi anak yatim. Padahal yang di atasnya itu semua ada namanya memuliakan anak yatim. Jadi anak yatim kita bikin mulia. Baik, terima kasih Pak Haji. Nuri, terima kasih sudah memberikan inspirasi hari ini kepada kami. Dan semoga apa yang disampaikan bisa membuat kita kembali berpikir dan kembali menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita lakukan zakat, infak, dan sedekah. Semoga Allah menerima, memberikan rahmat, dan menyelamatkan kita di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.